Oke, selamat datang teman-teman di channel saya. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi sistem operasi, yaitu perhitungan algoritma penjadwalan proses dan pengertiannya. Apa itu algoritma penjadwalan proses? Yaitu cara atau mekanisme yang terstruktur pada sistem operasi dalam menyelesaikan proses urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Jenis algoritma penjadwalan proses, yaitu yang pertama adalah non-primitif, pertama FIFO dan SJF. Jenis algoritma penjadwalan proses, yaitu ada dua, yang pertama adalah non-primitif dan yang kedua adalah primitif. Yang non-primitif yaitu pertama FIFO, kedua SJF, dan yang primitif yaitu round robin dan PS atau priority scheduling. Kita langsung saja pada yang pertama, yaitu first in or first out atau FIFO. FIFO ada algoritma yang menggunakan prinsip antrian. Artinya, ketika proses yang pertama masuk dalam kerja CPU, maka proses yang pertama itu yang akan selesai terlebih dahulu sebelum proses lain dikerjakan. Di sini saya punya contoh kasus satu, yaitu tentang FIFO, di mana berikut terdapat 4 proses pada kerja CPU dan masing-masing mempunyai arrival time dan burst time. Gambarkanlah Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu menggunakan algoritma FIFO. Di sini dalam tabel terdapat proses, arrival time, dan burst time. Masing-masing proses yaitu terdapat 4 proses dan memiliki nilai arrival time dan burst time, yaitu P1 arrival time-nya 0 dan burst time-nya 10, P2 arrival time-nya 5 dan burst time-nya 9, P3 arrival time-nya 2 dan burst time-nya 8, P4 arrival time-nya 3 dan burst time-nya 7. Berikut penyelesaiannya. Gantt chart dari algoritma FIFO dalam tabel ini adalah P1 memiliki angka 0, P2 memiliki angka 5, P3 memiliki angka 2, P4 memiliki angka 3, P2 lagi memiliki angka 10, P3 memiliki angka 19, dan P4 memiliki angka 27. Yang ke-34 adalah waktu selesai. Ya, Gantt chart mengapa dibuat dalam dua bentuk? Karena P1 adalah arrival time, sedangkan P2 yang kedua adalah burst time-nya. Untuk menentukan waktu tunggu dari masing-masing proses, yaitu rumusnya waktu tunggu sama dengan burst time kurang arrival time. Jadi P1 sama dengan 0, P2 yaitu karena dia memiliki nilai burst time dan arrival time, maka burst time P2 dikurangi dengan arrival time P2 yaitu 10 kurang 5, maka waktu tunggunya adalah 5. Begitupun seterusnya. Jadi maka rata-rata waktu tunggu adalah P1 tambah P2 tambah P3 tambah P4 bagi jumlah proses, yaitu P1 sama dengan 0, P2 sama dengan 5, P3 sama dengan 17, P4 sama dengan 23. Kemudian semua proses kita jumlahkan, yaitu 0 tambah 5 tambah 17 tambah 23 bagi jumlah proses yaitu 4. Maka jumlah keseluruhan adalah 45. Kemudian dibagi dengan 4.
4 adalah jumlah proses, sama dengan nilai rata-rata waktu tunggunya adalah 11,25 meter per sekon. Kemudian untuk yang kedua yaitu Shortest Job First Scheduling atau SJF. SJF adalah algoritma dengan penentuan pengeksekusian jika sebuah proses memiliki waktu pengerjaan burst time lebih kecil dari proses yang lain, yang berarti CPU akan lebih dulu mengerjakan proses yang memiliki waktu pengerjaan proses. SJF adalah algoritma dengan penentuan pengeksekusian jika sebuah proses memiliki waktu pengerjaan atau burst time lebih kecil dari proses yang lain, yang berarti CPU akan lebih dulu mengerjakan proses yang memiliki waktu pengerjaan yang lebih kecil. Untuk kasus pada algoritma SJF, yaitu berikut terdapat 4 proses pada kerja CPU dan masing-masing mempunyai arrival time dan burst time. Gambarkanlah Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu menggunakan algoritma SJF. Di sini ada tabel mempunyai 4 proses dan masing-masing proses memiliki angka arrival time dan burst time-nya. P1 sama dengan 3 untuk arrival time, P2 sama dengan 5, P3 sama dengan 2, P4 sama dengan 3. Untuk burst time-nya, P1 sama dengan 10, P2 sama dengan 9, P3 sama dengan 8, P4 sama dengan 7. Berikut penyelesaiannya. Untuk Gantt chart-nya yaitu P4 memiliki nilai 0, P3 memiliki nilai 7, P2 memiliki nilai 15, P1 memiliki nilai 24. Nilai ke-34 adalah nilai yang selesai. Untuk mengetahui dari mana asal angka 15 dan angka 24 kemudian 34, nilai ini didapat dari masing-masing angka dari burst time-nya, yaitu untuk P4 karena dia angka yang paling besar, maka P4 menuju ke P3 jumlahnya ditambahkan dengan 7 maka sama dengan 0 tambah 7 maka sama dengan 7. Kemudian menuju ke P3 menuju ke P2 sama dengan 7 tambah 8 sama dengan 15. Maka P2 sama dengan 15. 15 tambah 9 sama dengan 24. Kemudian 24 tambah nilai burst time P1 yaitu 10, maka seluruhnya adalah 34. Untuk menentukan waktu tunggu yaitu masih hampir sama. Namun di sini harus berawal dari P4 karena P4 memiliki nilai yang paling tinggi, maka P4 nilainya adalah 0. P3 yaitu sama dengan 7 kurang 2 sama dengan 5. P2 sama dengan 15 kurang 5 sama dengan 10. P1 sama dengan 24 kurang 3 sama dengan 21. Maka rata-rata waktu tunggu adalah 21 tambah 10 tambah 5 tambah 0 bagi jumlah proses yaitu 4 sama dengan 36 bagi 4 sama dengan 9 meter per sekon.
Oke, yang ketiga adalah round robin atau RR. Round robin merupakan algoritma penjadwalan proses yang paling sederhana karena selesainya sebuah proses berdasarkan jumlah kuantum yang ditentukan. Contoh kasus, ada sebuah tabel dengan jumlah proses yaitu 5, kemudian memiliki nilai burst time dan waktu tiba. Untuk Gantt chart-nya sendiri yaitu P1 sama dengan 0, P2 yaitu nilainya 4, P3 nilainya 8, P4 nilainya 12, P5 nilainya 16, P2 nilainya 19, P3 nilainya 23, P4 nilainya 25, P2 nilainya 26, kemudian nilai yang ke-27 adalah nilai yang selesai. Berikut penyelesaiannya. Mencari waiting time. P1 sama dengan 0. Untuk bagian P2-nya yaitu 4 adalah nilai kuantum ditambahkan dengan nilai P2 pertama dikurangi dengan di depannya P2 barisan pertama tambah nilai 26 P2 dengan dikurangkan dengan nilai di antara P2 dengan P3 yaitu 23, maka dijumlahkan semuanya adalah 18. Begitupun dengan P3, P4 dan P5. Untuk average time-nya adalah kita jumlahkan dengan keseluruhnya dan kita bagi dengan jumlah prosesnya yaitu 14,8 meter per sekon. Yang keempat yaitu priority scheduling atau PS. Algoritma PS adalah algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Contoh kasus pada algoritma priority scheduling yaitu contohnya pada tabel terdapat 5 proses memiliki burst time dan prioritasnya. Gantt chart-nya sebagai berikut. P4 sesuai pengertiannya teman-teman, algoritma penjadwalan yang algoritma priority scheduling yaitu algoritma penjadwalan yang mendahulukan prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki masing-masing prioritasnya. Jadi Gantt chart di sini kita dahulukan P4 karena P4 adalah nilai yang paling tinggi, yaitu untuk yang pertama yaitu 0, P4 0, P5 2, P1 12, P3 19 dan P2 22. 24 adalah waktu kerjanya selesai. Nilai 2 berasal dari nilai prioritas dari P5, kemudian dijumlahkan dengan nilai P4 burst time-nya yaitu 12, maka sama dengan 12. Kemudian 12 ditambah nilai 12 ditambah nilai P1 yaitu 7, maka sama dengan 19. Kemudian 19 ditambah P3 sama dengan 22 dan
22 ditambah P2 sama dengan 24. Berikut penyelesaiannya. Proses P1 waiting time adalah 12, P2 ada 22, P3 yaitu 19, dan P4 adalah 0, kemudian P5 adalah 2. Maka rata-rata waktu tunggu adalah P1 tambah P2 tambah P3 tambah P4 tambah P5 dibagi dengan jumlah proses, kemudian jumlahkan 12 ditambah 22 ditambah 19 ditambah 0 ditambah 2 dibagi 5 sama dengan 11 meter per sekon. Itulah rata-rata waktu tunggu dari kelima proses ini, teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Terima kasih. Saja.